Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Abdurrahman class, Abdullah class, and Ikrimah class. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Dan bagian yang pertama akan kita bahas yaitu tentang gaya dan gerak. Silakan kalian siapkan alat tulis dan buku kalian. Kalian dapat menyimak lalu mencatat apa yang perlu kalian catat. Jika kalian kurang jelas, kalian dapat tanyakan pada guru kalian masing-masing. Sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang hubungan antara gaya dan gerak. Namun sebelumnya, adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu pengertian gaya dan gerak? Mari sama-sama kita cari tahu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu tentang pembuktian hubungan antara gaya dan gerak benda. Pembuktian yang pertama yaitu pada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit memiliki 3 bagian penting yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu terletak di bagian tengah antara beban dan kuasa. Lalu beban terletak di ujung papan pengungkit yaitu dapat berupa benda atau orang. Sedangkan kuasa adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Kalian dapat perhatikan pada gambar jungkat-jungkit berikut. Pada gambar tersebut, 2 orang anak yang beratnya berbeda sedang bermain jungkat-jungkit. Anak yang lebih kecil atau ringan tidak mampu mengangkat temannya. Benda yang mempunyai berat karena pengaruh gaya gravitasi. Berat juga termasuk gaya. Besar benda dan kuasa pada jungkat-jungkit ditentukan oleh berat benda pada beban dan kuasa. Jungkat-jungkit memiliki kelebihan. Jungkat-jungkit dapat mengangkat beban menggunakan gaya atau kuasa yang lebih kecil dari berat benda. Penambahan jarak kuasa ke titik tumpu dapat memperkecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Dengan ungkapan lain, jungkat-jungkit dapat memperbesar gaya yang dilakukan pada kuasa. Pembuktian selanjutnya yaitu ada pada ketapel. Tentu kalian tahu dong apa itu ketapel. Ketapel dapat digunakan untuk melontarkan batu. Saat kalian menarik karet ketapel, berarti kalian memberikan gaya pada karet. Gaya inilah yang menyebabkan batu kerikil terlontar dari bantalannya. Gaya yang ditimbulkan karet ketapel adalah gaya pegas karena bersifat elastis atau juga disebut dengan lentur. Setelah tadi kita sama-sama belajar tentang hubungan antara gaya dan gerak, kali ini kita akan belajar hubungan antara gaya dan energi. Adakah di antara kalian yang tahu apa itu pengertian energi? Energi adalah kemampuan suatu benda dalam melakukan kerja. Kalian dapat perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut, batu yang terlempar dari ketapel akan mengenai kaca. Apa yang terjadi? Ya, kaca akan pecah. Karena batu memiliki energi saat bergerak. Jadi jelaslah bahwa ada hubungan antara gaya dan energi. Dalam keseharian, energi disebut juga dengan tenaga. Energi yang dimiliki batu yang terlontar disebut energi kinetik. Energi kinetik juga disebut dengan energi gerak. Jadi, semua benda yang sedang bergerak memiliki energi kinetik. Pada ketapel, energi kinetik tidak hanya dimiliki oleh batu. Karet ketapel untuk melontarkan batu juga memiliki energi. Pada saat ditarik,
karet mempunyai energi potensial. Energi potensial inilah yang melontarkan batu dari bantalan ketapel. Jika karet tidak memiliki energi, batu tidak mungkin dapat terlontar. Demikianlah materi singkat yang dapat kami sampaikan pada pembelajaran IPA kali ini. Semoga kalian dapat mudah untuk memahaminya ya. Jika kalian ada kesulitan atau ada yang kurang jelas, kalian dapat tanyakan pada guru kelas kalian masing-masing. Setelah tadi kalian mempelajari tentang energi kinetik dan potensial, tugas kali ini yaitu cari dan tulislah macam-macam bentuk energi selain energi kinetik dan potensial beserta pengertiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.